Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Lorenza dengan NIM 612062400049. Saya ingin menjelaskan analisa tentang topik dampak Indonesia bergabung dengan BRICS terhadap ekonomi mikro Indonesia. Yang pertama, sebelum kita masuk ke topik, apa sih itu BRICS? BRICS adalah akronim untuk gabungan 5 negara ekonomi berkembang pesat, yaitu Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. BRICS berfungsi sebagai platform untuk kerjasama dan dialog dalam bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan. Kapan sih Indonesia resmi jadi anggota penuh BRICS? Pemerintah Brazil pada Senin 6 Januari 2025 menyebut Indonesia telah bergabung jadi anggota penuh blok ekonomi BRICS. Persetujuan keanggotaan baru Indonesia telah mendapat lampu hijau sejak KTT BRICS 2023 di Afrika Selatan. Apa peran BRICS dalam perekonomian global? Peran BRICS dalam pertumbuhan ekonomi yaitu meningkatkan kerjasama ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, diversifikasi mata uang, menentang dominasi ekonomi barat, membangun front persatuan, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan mengembangkan kerjasama multilateral. Bergabungnya Indonesia dengan BRICS berdampak positif dan negatif. Secara umum, BRICS dapat membuka akses pasar yang lebih luas, peluang pendanaan dan transfer teknologi yang lebih mudah bagi UMKM. Peluang yang didapatkan yaitu akses pasar yang lebih luas, mendapatkan akses pendanaan ke New Development Bank, transfer teknologi, diversifikasi mitra dagang, dan peningkatan ekspor. Tetapi, UMKM juga memiliki tantangan tersendiri, yaitu persaingan yang meningkat, ketergantungan ekonomi, tantangan geopolitik, dan kesiapan UMKM kita untuk bersaing di pasar global. Produk dalam negeri versus produk luar negeri. Produk dalam negeri. Yang pertama, tekanan pada UMKM dan produsen lokal. Produk dari Tiongkok dan India, misalnya, terkenal murah dan massal. Jika masuk lebih bebas ke Indonesia, ini bisa membuat produk lokal kalah bersaing dari sisi harga dan distribusi. Yang kedua, dorongan untuk meningkatkan kualitas. Untuk tetap bisa bersaing, pelaku industri lokal perlu meningkatkan kualitas dan efisiensi produknya. Yang ketiga, kerjasama ahli teknologi. Namun ini juga bisa membuka peluang bagi perusahaan Indonesia untuk menggandeng mitra BRICS dalam transfer teknologi yang dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia dalam jangka panjang. Persaingan di pasar ekspor. Indonesia akan memiliki akses lebih luas ke pasar negara-negara BRICS. Yang pertama, peluang ekspor lebih besar, seperti CPO, batubara, karet, nikel, dan produk pertanian bisa memiliki pasar yang lebih luas di BRICS. Tapi persaingan juga ketat. Negara BRICS lain seperti Brazil dan India juga mengekspor produk serupa. Kebutuhan diferensiasi produk. Indonesia perlu menonjolkan kualitas, keberlanjutan, atau keunikan produk agar tidak terjebak dalam perang harga. Potensi dominasi produk asing. Jika tidak dikelola dengan baik, Indonesia bisa jadi pasar, bukan produsen utama. Ketimpangan nilai tambah. Indonesia hanya mengekspor bahan mentah dan mengimpor produk jadi dari negara BRICS lain. Apa sih pengaruh masuknya Indonesia ke BRICS dalam peluang tenaga kerja dan investasi? Dampak terhadap peluang tenaga kerja. Peluang baru dari ekspansi industri dan infrastruktur. Masuk BRICS bisa membuka akses ke pendanaan proyek besar dari New Development Bank. Bank pembangunan milik BRICS ini bisa mendorong pembangunan infrastruktur, ekspansi industri hilirisasi. Misalnya, pengelolaan nikel, CPO, dan atau industri manufaktur. Butuh tenaga kerja terampil dan semi terampil. Yang kedua, pertumbuhan sektor ekspor dan produksi. Akses pasar BRICS bisa mendorong peningkatan produksi barang ekspor. Meningkatnya permintaan akan pekerja di sektor agrikultur, tambang, logistik, dan manufaktur.
Potensi peningkatan pendapatan tenaga kerja jika nilai tambah produk diperbesar di dalam negeri. Yang ketiga, transfer pengetahuan dan skill. Resikonya, tenaga kerja asing dari negara BRICS, terutama Tiongkok, mungkin bisa masuk untuk proyek investasi. Persaingan tenaga kerja meningkat jika pasar kerja lebih terbuka. Dampak terhadap investasi. Akses ke modal BRICS. Masuknya Indonesia ke BRICS membuka akses langsung ke New Development Bank, sumber pembiayaan proyek infrastruktur, energi, digitalisasi, dan lingkungan. Investor strategis dari negara BRICS. Masuknya investasi asing langsung (FDI). Potensi peningkatan investasi dari Tiongkok, India, Rusia, dan Brasil di sektor seperti energi terbarukan, hilirisasi industri pertambangan, digital, dan teknologi. Diversifikasi sumber investasi, tidak hanya tergantung pada Barat atau ASEAN. Konektivitas lebih baik antar negara BRICS. Peluang membangun zona industri bersama, kawasan ekonomi khusus, atau proyek logistik lintas negara. Kerjasama BRICS dalam dedolarisasi, pakai mata uang lokal, bisa menurunkan biaya transaksi sehingga menarik investor baru. Resikonya, Indonesia harus menjaga kepentingan nasional agar tidak sekadar jadi tempat penanam modal, tapi juga mendapat alih teknologi dan manfaat jangka panjang. Persaingan antar anggota BRICS dalam menarik investasi bisa membuat Indonesia perlu menawarkan insentif yang cukup menarik tanpa merugikan fiskal. Masuknya Indonesia ke BRICS bisa membawa peluang dan ancaman bagi pengusaha kecil. Peluang bagi pengusaha kecil: 1. Akses ke pasar yang lebih luas. 2. Akses ke pembiayaan dan investasi. 3. Kemajuan teknologi dan inovasi. 4. Pengembangan sumber daya manusia. Ancaman bagi pengusaha kecil: 1. Persaingan harga dengan produk asing. 2. Keterbatasan dalam akses teknologi dan infrastruktur. 3. Tantangan dalam mengakses pembiayaan. 4. Ketergantungan pada perusahaan besar. Saran untuk pelaku UMKM: yang pertama, pengembangan produk. UMKM perlu fokus pada pengembangan produk yang unik, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan pasar BRICS. 2. Peningkatan kapasitas. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan akses pembiayaan. 3. Diversifikasi pasar. UMKM perlu berupaya untuk tidak hanya fokus ke pasar BRICS, tetapi juga mencari peluang di pasar lain. Yang keempat, pemanfaatan teknologi. UMKM perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pemasaran produk mereka. Yang terakhir yaitu kerjasama.